Oke ya, saya absensi dulu ya. Steffi. Steffi hadir? Belum. Hubert? Belum. Leonardus? Leonardus? Belum. Kevin, ada ya? Ya, oke. Feren ada? Hadir, Bu. Ya, oke. Hans? Hadir, Bu. Hadir, oke. Priscilla? Priscilla? Tidak ada. Anthony? Hadir, Bu. Ya. Evander? Hadir, Bu. Hadir ya. Nathan? Hadir ya. Verina? Belum ya. Amelia? Justinus? Hadir, Bu. Hadir ya. Karen? Ada ya. Iya, oke. Gabriela? Hadir, Bu. Iya, oke. Oke, masih ada 6 mahasiswa ya yang belum hadir. Ya, mudah-mudahan bisa bergabung. Nanti di tengah-tengah bisa saya update ya. Oke, saya sharingkan dulu materi hari ini ya. Oke ya, materi hari ini adalah terkait sanitasi dalam mutu pangan ya. Sebelumnya saya mau mengingatkan dulu kalau ini ya, kuliah setelah UTS ini kita ada 3 dosen ya. Jadi para adik sudah tidak mengampu, tapi nanti saya yang mengampu ya, minggu ke-8, minggu ke-8, 9 ini saya ya. Lalu 4 kali pertemuan 10, 11, 12, 13 ya. Ini Bu Farid. Kalian sudah kenal ya dengan Bu Farid. Nah, ini Bu Farid. Dengan Bu Farid ya. Biasanya kontak sama siapa? Feren ya? Bu Farid ya? Iya, Bu. Iya. Bisa minta tolong ya nanti ya untuk koordinasi dengan Bu Farid. Ini katanya linknya dari beliau. Ya, linknya dari Bu Farid, tapi nanti presensinya ke saya. Jadi kalau Bu Farid belum info ke saya, tolong Feren ya bisa ya info ke saya ya. Bu, kuliahnya udah mulai gitu ya. Udah mulai sehingga saya bisa buka ininya, presensinya ya. Mudah-mudahan beliaunya tepat waktu ya. Jadi presensinya pakai jadwal reguler. Tapi kalaupun nggak tepat waktu, ini saya harus membuka kelas kalian menggunakan kelas pengganti gitu ya. Menggunakan kelas pengganti ini ya. Linknya dari Bu Farid, lalu minggu ke-14 ya. Minggu ke-14 ini kita punya dosen tamu. Minggu ke-14 ini Bu Elvira. Beliau ini adalah manajer QA dari PT LNK ya. Ini kita kuliah tamu. Manajer QA, QC ya. Jadi penjaminan mutu di LNK ini. PT LNK ya, Natural Lautan
Lautan Natural Krimerindo. Anaknya lautan luas ya. Jadi perusahaan chemicals yang sangat cukup besar ya di Jakarta, dia punya anak perusahaan bikin creamer ya, tapi induknya itu chemical sebenarnya ya, bukan pangan. Lautan luas ya. Bisnisnya sangat besar ya, sampai ke luar negeri juga. Pusatnya di Jakarta, lautan luas ya. Oke ya, nah ini materi setelah UTS, ini kita fokus ke sistem manajemen ya. Sistem manajemen, karena berbicara tentang keamanan pangan, mutu pangan ya, ini tidak lepas dari manajemen ya. Jadi kita belajar manajemen di sini ya. Karena kalau nggak di-manage dengan baik, ini tidak akan terkontrol ya. Jadi di sini ada sistem manajemen ya. Nah, yang LNK ini dia udah punya tersertifikasi FSSC. Yang mana ini adalah sistem manajemen atau sertifikasi yang tertinggi ya di industri pangan. Nanti bisa belajar ya, kalian ketik di Google ini FSSC. Food safety apa ini? Food safety ini certification ya terakhir ya. Food safety standard apa ini ya, certification. Paling besar ini ya, paling tinggi. Paling tinggi ini, FSSC 22.000. Ya, sistem manajemen ini banyak ya, dari ISO termasuk ISO ya, ini sistem manajemen juga. ISO kalau di pangan ini ISO 22.000 ya, ISO 22.000. Nah, apa bedanya sama FSSC 22.000 ini jauh lebih tinggi ya, jauh lebih tinggi daripada ISO 22.000. Jadi ini persyaratannya lebih banyak. Persyaratannya lebih banyak, lalu auditnya juga lebih banyak ya, lebih detail. Ini diakui oleh GFSI ya, nanti kalian bisa baca ini. Ini saya juga baru belajar di sana ya. Ini diakui oleh GFSI. Ini lembaga Global Food Safety International ya. Jadi ini diakui. Tapi kalau ini belum diakui ya. Jadi ini memang lebih banyak tuntutannya ya. FSSC 22.000. Oke, selain ISO nanti ada halal ya. Halal ini sama Bu Farid. Terus nanti ada lagi HACCP ya. Sebenarnya HACCP ini termasuk di dalam ini ISO ya, sistem manajemen pangan. Ya, nanti kita lihat ya. Ini HACCP. Ya, ini sekilas pokoknya ini tentang sistem manajemen ya. Tapi di dalam sistem manajemen ini nanti ada klausul-klausulnya, ada organisasinya gitu ya. Ini kayak sistem manajemennya. Nanti di dalamnya tentu saja nanti masuk ke operating ya, ke operating atau ke prosedur-prosedur ya. Oke ya, itu ya. Jadi diharapkan kalian sudah bisa menangkap semua informasi-informasi penting terkait penjaminan mutu dan keamanan pangan, termasuk operasinya ya, dan juga HACCP penentuannya nanti puncaknya adalah di sini ya, di pemaparan kuliah tamu oleh Ibu Elvira. Ya, sehingga kalau kalian sudah paham atau punya sedikit gambaran terkait ini ya, yang teori-teori yang sebelumnya, ini akan sangat membantu untuk memahami FSSC ya, karena FSSC ini sistem yang tertinggi ya, sertifikasi di industri pangan ya. Oke ya, saya masuk ke materi kita, sanitasi. Saya izin ini. Sanitasi dalam mutu pangan ya, sanitasi. Kira-kira apa ya yang dimaksud sanitasi ya? Nah, ini udah banyak yang bergabung lagi ya. Coba. Albert ini kelas pangan tah? Nggak ada loh Albert. Amelia ada ya hadir ya? Oke. Ada, Bu. Ya, oke. Oh, iya ya. Oke. Oke ya, Albert ini kelas apa ya? Betul, masuk kelas pangan. Halo, nggak ada. Atau ini siapa ini? Albert ini siapa? Verina belum ya, belum masuk. Oke, ya Leonardus, coba Leonardus baru masuk ya. Gimana menurut Leonardus apa yang dimaksud dengan sanitasi? Mungkin
Suara saya masuk nggak, Bu? Iya, masuk. Masuk ya. Ya. Mungkin sanitasi itu terkait ini ya, Bu, kebersihan pangannya. Kayak Iya, apakah di dalam ada bakteri apa zat-zat pengotor lainnya mungkin ya, Bu. iya betul ya. Sangat ini ya, sangat related. Betul. Terkait kebersihan ya. Tapi apakah apa kata kerjanya apa? Namanya sanitasi loh ini ya. Kita juga harus melakukan tindakan sanitasi. Jadi apa ya? Kalau kalian diminta untuk mendeskripsikan apakah itu sanitasi? Apakah ini cara atau apa? Atau prosedur atau apa? Atau tindakan Perilaku mungkin, perilaku? Iya, tindakan. Ya, oke ya. Ya, semuanya masuk ya. Jadi ini perilaku, tindakan, cara hidup ya yang berorientasi pada kebersihan ya. Oke ya, betul. Oke ya, sebelum masuk ke sanitasi, nah ini sedikit terkait sistem manajemen mutu ya. Ini sebenarnya sistem yang masih lalu ya, masih lampau ya. Ini puncaknya HACCP. Tapi sebenarnya di atasnya HACCP ini masih ada ISO 22000, terus FSC 22000 gitu ya. Nah, tapi di bagian bawah ini kalian lihat ada GMP ya. GMP ini ya, Good Manufacturing Practices. Ini adalah dasar ya, dasar dari ini. Sebelum kita dapat HACCP ini juga sertifikasi ya, sertifikasi HACCP. Sebelum kita mendapatkan HACCP ini harus memenuhi GMP dulu ya, Good Manufacturing Practices ini ya. Jadi GMP dan SSOP. Nah ini SSOP ini sanitation standard sanitation operating ya, prosedur ya. Ini juga masuk prasyarat ya. GMP dan SSOP ini merupakan prasyarat dari HACCP ya. Sedangkan SSOP ini masuk komponen dari GMP ya. Jadi GMP ini yang paling besar ya. Jadi suatu industri pangan dia harus melakukan GMP dulu. GMP ini sangat luas ya, sangat luas. Di dalamnya termasuk ada ini ya, sanitasi. Nah, kita nggak akan bahas GMP, tapi ini hanya untuk pengetahuan kalian ya. Bahwa GMP ini adalah prasyarat untuk ini ya, penjaminan mutu dan keamanan pangan. Jadi ini harus dilakukan ya, GMP ini. GMP ini apa? Ini ya, cara produksi makanan yang benar. Kemudian pedoman atau prosedur yang menjelaskan bagaimana memproduksi makanan agar aman, bermutu, dan layak dikonsumsi. Ya. Kenapa ini ada sistem ini ya, manajemen ini? Karena sebelum diterapkannya sistem manajemen ini banyak sekali kasus keracunan makanan. Ya, itu menunjukkan bahwa proses sanitasi dan hygiene di industri pangan sangat tidak diperhatikan gitu ya. Nah ini dengan adanya GMP atau adanya sistem ini diharapkan di industri pangan itu sangat memperhatikan sanitasi ya atau higienitas. Oke, kemudian menjelaskan mengenai persyaratan minimum yang harus dipenuhi pada seluruh mata rantai makanan, mulai bahan baku sampai produk akhir. Ya. Jadi ini prosedur ini ya, Good Manufacturing Practices ini harus diperhatikan dari ketika bahan baku datang sampai akhir, sampai jadi produk. Secara umum menguraikan tentang kondisi bagaimana dan prosedur yang tepat ya, yang sebaiknya digunakan untuk perusahaan. Oke, ini hanya ini ya, supaya kalian tahu hierarkinya ya. GMP ini mendasari ini ya, sebelum melakukan HACCP. HACCP ini seringkali disebut HACCP ya, HACCP. Ini Hazard Analysis Critical Control Point. Jadi di industri pangan itu ada critical point ya, atau titik-titik kritis yang bisa menjadi pintu masuknya kontaminasi ya atau mikroba. Contohnya di proses misalnya pasteurisasi ya atau sterilisasi. Itu kalau temperaturnya nggak diatur dengan baik ya, itu mungkin mikrobanya nggak mati gitu ya. Nah itu. Tapi kalau pasteurisernya nggak dicuci dengan baik ya, itu bukan titik kritis sebenarnya ya. Itu masuk ke sini ke GMP ya. Karena kalian kurang memperhatikan sanitasi atau kurang memperhatikan pencucian ya atau cleaning. Nah itu nggak bisa dijadikan titik kritis ya. Sehingga titik kritis ini seharusnya muncul saat ini semua udah diterapkan ya.
saat semua sistem good manufacturing-nya sudah diterapkan, tapi tetap ada titik kritis ya. Nah ini titik kritis ini nanti di analisa ya, titik kritis apa aja. Nah ini harus dianalisa bahayanya apa aja, terus nanti pengendaliannya seperti apa ya. Ini nanti dengan Bu Farid ya. Jadi saya nggak akan kasih tugas di 8 kali pertemuan ini karena saya cuma masuk 2 kali ya. Nanti yang Bu Farid masuk ada HACCP, mungkin ada tugas ya. Nanti kalian menganalisa titik kritis di sini, HACCP ya, di HACCP-nya ini. Nah ini ruang lingkup di MP ya. Ini. Lingkungan dan lokasi ya. Jadi sebelum Anda mendirikan industri pangan ini harus mensurvei dulu ya lokasi yang tepat atau lingkungan yang cocok untuk industri pangan Anda ya. Jangan sampai di lokasi tersebut banyak berdiri industri kimia gitu ya. Kemudian kontaminannya banyak. Nah, itu tidak cocok ya karena nanti akan bisa mengkontaminasi ya ke industri pangan kita ya. Itu udah layak ya. Jadi ini harus disertifikasi ya. Jadi kalau kalian mau dapat nanti sertifikasi HACCP ini juga nanti akan diaudit gitu ya sama auditor. Dicek ya lingkungan lokasinya seperti apa. Bangunan dan fasilitas unit usahanya seperti apa ya. Ini ada ya di peraturan GMP ya ini atau namanya ini PRP ya. Prerequisite ini yang di sini ya. Sebentar ini. Nah ini disebut kadang kalau di sistem ISO ya. Ini di atasnya sini ini sebenarnya masih ada ini ya ISO ya. Ini ISO 22.000. Tapi ISO 22.000 itu dalamnya ya ini juga, dalamnya HACCP, SSOP, GMP ya. Nah, yang di LNK ini di sininya ini ya, FSSC ini paling tinggi lagi. FSSC 22.000 isinya apa? Ya ini manajemen tapi tetap ya juga harus ininya harus terpenuhi, ini harus terpenuhi, ini harus terpenuhi, ini harus terpenuhi. Tapi ini ada PRP tambahan ya. PRP ini adalah prerequisite additional ya. Ini perlu additional. Ada tambahan PRP ya. Prerequisite ini. Prerequisite program. Jadi program prasyarat. Programs ya, prerequisite programs. Jadi ini ada lampirannya nanti ya. Kalau Anda mau menerapkan ini, mau dapat sertifikasi ini nanti ada harus mengikuti ini PRP. Yang mana PRP ini isinya ya ini juga. Cuma ini yang jadul ya. Ini istilah jadul GMP. Sebenarnya ini istilah yang sekarang PRP ya. Prerequisite program meskipun di dalamnya ya GMP juga. GMP ini masuk ke sini juga PRP ya. Nih, nanti ada dokumennya ya. Dokumennya namanya TS berapa ini ya, macam-macam ya. Silakan dilihat ya ini kalau mungkin kalian bisa jenuh ya karena ini dokumen-dokumen. Tapi ini memang perlu ya kalau kalian mau masuk ke level manajemen, manajerial ya. Karena sekarang setiap perusahaan bahkan kita di universitas pun harus punya sistem ini ya, ISO atau sistem manajemen yang baik sehingga bisa menunjukkan bahwa kualitas penjaminan mutu di institusi kita itu baik gitu ya. Kemudian setiap bulan nanti ada atau setiap regulernya setahun 2 kali itu ada audit ya untuk melihat sejauh mana penerapan tersebut dilakukan dengan baik atau tidak ya. Ya, prerequisite program ini. Nah, ini ya termasuk ini prerequisite program sini ya. GMP, jadi ini kegiatannya ini ya, fasilitas, kegiatan sanitasi, pengendalian hama, hygiene, pengendalian proses, manajemen pengawasan, pencatatan, dan dokumentasi ya. Nah, yang akan saya tekankan di 2 kali pertemuan saya itu cuma ini ya, kegiatan sanitasi sama hygiene karyawan. Ya, ini mencakup perilaku dari karyawan yang mana ini juga sangat penting ya. Terutama di bagian produksi, ruang produksi ya. Ini karyawannya harus sangat ketat dan sangat memperhatikan perilaku yang baik gitu ya, yang hygiene supaya produk akhirnya tidak terkontaminasi.
Tapi sebenarnya GMP-nya masih banyak ya, tapi nggak akan tercover. Silakan kalian baca ya. Ini ada juga SNI ya, di SNI tentang cara berproduksi yang baik ya, itu juga mencakup ini ya, 1 sampai 8 ya. Ya, persyaratan dasar tadi ini ya, PRP. Jadi persyaratan dasar yang mulanya dikembangkan dengan tujuan menjaga keamanan makanan dari resiko melalui pemeriksaan sistematis pada setiap langkah pada pemrosesan makanan dari bahan mentah sampai konsumen akhir ya. Ya, nanti terkait sistem manajemennya nanti mungkin dipaparkan oleh Bu Farid ya, karena ini terkait dokumen-dokumen banyak sekali ya. Ada komitmen komitmen pihak manajemen ya, dari direktur, terus dari supervisor ya, dan seterusnya. Itu masuk ke dalam dokumen ya, masuk ke dokumen-dokumen. Di sini saya cuma memaparkan ini ya, kegiatan ini ya, lebih ke operasinya. Padahal ini kalau kalian mau lihat dokumennya itu banyak ya. Banyak ini terkait manajemen. Oke ya, sebelum masuk ke ini pengantar tadi ya. Pengantar kalau sanitasi itu masuk ke GMP ya. Dan GMP sama SSOP ya. SSOP ini juga di dalam GMP ini ya. Dan ini adalah prasyarat sebelum ini dapat HACCP ya. HACCP ini prasyarat sebelum dapat ISO ya. ISO itu juga syarat sebelum masuk dapat FSSC gitu ya. Oke ya, ini kita cuma meng-highlight tentang sanitasi karena ini cukup penting ya. Sebelum masuk ke sanitasi, di sini ada beberapa istilah. Ya, kira-kira apa ya perbedaan dari beberapa istilah ini? Ada steril, aseptis, sanitasi, hygiene, disinfektan, sterilizer. Ya, kira-kira apa bedanya? Coba saya cek lagi yang baru masuk. Priscila ya, baru masuk ya. Gimana? Menurut Priscila apa? Bedanya aseptis sama steril. Priscila ada? Oh iya Bu, ada. Iya. Ya gimana? Menurut Priscila apa? Bedanya aseptis dan steril dikaitkan dengan sanitasi. Kira-kira apa? Kalau steril itu mungkin keadaannya ya Bu, kayak bebas dari mikroorganisme gitu. Kalau aseptis mungkin tekniknya. Iya. Aseptis tekniknya, tapi apakah ada mikroba? Kalau dilakukan secara aseptis, mikrobanya hilang nggak? Iya, untuk mencegah pertumbuhan mikroba. Mencegah pertumbuhan mikroba ya. Kalau steril, mikrobanya ada nggak? Untuk menghilangkan. Steril itu kan kondisi juga ya? Iya, jadi menghilang mikroba gitu ya. Ya, mikrobanya masih ada nggak? Nggak ada harusnya. Nggak ada ya. Kalau yang aseptis ini mungkin masih ada ya, karena ini tindakan untuk mencegah. Mencegah kontaminasi ya. Tapi mungkin ya ada mikrobanya, tapi ya dikurangi ya, nggak sebanyak kalau nggak dicegah gitu ya. Ya ini Bu. tindakan mencegah. Tapi kalau steril ini kondisi yang betul-betul steril, jadi nggak ada mikroba sama sekali ya, nggak ada mikroba, nggak ada spora ya. Mikroba boleh asal mati gitu ya. Ya, tapi kalau yang hidup nggak boleh. Nah ya, ini steril, kondisi steril ya, sangat steril. Steril, nah ini harus di sterilizer ya. Ini tergantung ya, jadi tergantung nanti ini biasanya untuk produk sebelum dikemas itu harus di sterilizer ya, terutama untuk produk cair ya. Tapi kalau produknya powder biasanya nggak usah di sterilizer, karena di powder itu AW-nya udah kecil kan ya, kandungan airnya sangat kecil, jadi katanya mikrobanya nggak suka tumbuh gitu ya, jadi di steril pun nggak apa-apa.
Yang penting pengemasannya dia aseptis ya. Tapi kalau produk cair itu harus ini ya, sterilizer ya, kayak di UHT atau di ya disterilkan ya. Ya, kalau sanitasi ini tadi ya kegiatan apa? Pembersihan dan sebagainya ya, kaitannya dengan pembersihan ya. Ya, ini salah satu tindakan untuk aseptis juga ya, sanitasi ini. Hygiene, kira-kira apa ya hygiene-nya? Hygiene apakah sama enggak sama sanitasi? Ada yang ini enggak? Ada yang mau nebak enggak? Kira-kira sama enggak? Hygiene sama sanitasi? Harusnya sama sih, Ya, Bu. sama. Karena kayak perilaku gitu kan, higienis itu kan kayak kita lakukan sesuatu secara kayak bersih, aman gitu, higienis. Sanitasi juga kurang lebih sama sih. Maksudnya kayak apa ya, kayak persiapan-persiapan atau perilaku yang bersih gitu. Iya, betul ya. Sebenarnya sama ya, sangat identik, cuma istilahnya berbeda aja, tapi intinya sama ya. Nanti kita lihat ya, ini berbeda ya. Oke ya, disinfektan apa? Kalau menurut saya disinfektan itu ini Bu, bahan yang digunakan atau alat yang digunakan, ya bahan yang digunakan untuk membuat kondisi itu steril. Untuk steril. Apa bedanya dong sama ini sterilizer? Oh, sterilizer itu lebih ke alat Bu. Kalau disinfektan mungkin bahannya gitu, kayak alkohol gitu, itu bisa jadi Ya. disinfektan. Iya betul ya, disinfektan. Tapi belum tentu steril gitu ya. Dia dipakai nanti untuk mengurangi mikroba, tapi belum tentu jadi steril ya. Mengurangi aja ini ya. Apakah sama nggak sama sabun? Bisa nggak sabun dikategorikan sebagai disinfektan? Nggak bisa kayaknya Bu. Bisa? Nggak bisa. Nggak bisa. Ya betul, beda ya. Beda fungsi. Jadi disinfektan ini lain lagi ya, harus ditambahkan. Jadi kalau di industri pangan itu, apalagi kalian mau dapat sertifikat GMP, sertifikat HACCP ya, ini nanti ada peraturannya. Di wastafel itu selain ada sabun, itu harus ada ini, disinfektan ya, jadi ada 2. Jadi setelah kalian cuci tangan, wajib pakai sabun ya, nanti terakhirnya itu harus tambah ini, disinfektan gitu ya. Sama juga nanti dengan cleaning di tangki-tangki ya, pencucian. Jadi setelah selesai satu batch gitu ya, biasanya kalau yang proses pangan pakai sistem batch ya, itu terus mau ganti formulasi ya, itu dicuci, tetap ya harus pakai sabun, alkalin dan sebagainya, tapi terakhirnya harus disemprot sama ini, disinfektan ya. Ini wajib ya. Jadi menurut peraturan dari sistem tadi ya, manajemen penjaminan mutu dan keamanan pangan. Oke ya, pengertian dan makna sanitasi pangan ya. Nah ini pengertian sanitasi ini mencakup ini ya, mencakup kebiasaan, sikap hidup, dan tindak aseptik dan bersih terhadap benda, termasuk manusia yang akan kontak langsung dan tidak langsung dengan produk pangan ya. Jadi ini cukup luas ya. Sanitasi ini termasuk kebiasaan, sikap ya, juga tindakan ya. Tindakan yang aseptis. Jadi selalu berorientasi pada pengurangan jumlah kontaminan ya. Jadi harus selalu melakukan tindakan yang orientasinya ke kebersihan ya dan pengurangan kontaminasi ya. Oke, keadaan aseptik ini adalah tidak mengendaki adanya mikroba ya. Meskipun ya mungkin ada mikrobanya ya, cuma konsentrasinya nggak terlalu banyak dan itu nggak membahayakan ya kalau konsentrasinya nggak terlalu banyak ya. Jadi keadaan ini keadaan aseptik ya. Contohnya penggunaan masker, sarung tangan bagi pekerja industri pangan ya. Jadi sebelum adanya pandemi kebiasaan ini sudah wajar ya, sudah sangat diterapkan di semua industri pangan ya, sudah common ya, sudah biasa.
keadaan bersih ya. Keadaan bersih ini kondisi tidak adanya kotoran ya. Jadi kotoran ini nanti di istilah di industri pangan namanya soil ya. Soil itu artinya kotoran ya. Dan kondisi bersih itu adalah keadaan yang tidak adanya kotoran atau tidak ada soil ya. Ya, sanitasi ini sama dengan hygiene ya. Cuma sanitasi ini berkembang di dunia industri pangan dan digunakan di Amerika Utara. Tapi kalau hygiene ini lebih berkembang di dunia kesehatan ya dan digunakan di negara-negara Eropa. Padahal intinya sama gitu ya. Di dunia kesehatan ya seperti kalian tahu ya, di rumah sakit, di klinik ya itu juga sangat ketat ya. Semua proses hygiene ya, proses sanitasinya ini sangat diperhatikan ya, karena di rumah sakit itu sumbernya mikroba semua di situ ya. Jadi sangat berbahaya ya. Jadi semua sampai ke langit-langit ya, terus ke AC dan sebagainya itu sangat diperhatikan ya, sangat dikontrol. Jadi mereka punya SOP-nya ya untuk pembersihan setiap ruangan, setiap peralatan dan fasilitas di fasilitas umum atau di fasilitas medis ya. Ini sangat diperhatikan. Oke ya, tindakan sanitasi dalam industri pangan. Nah ini contohnya pengendalian pencemaran ya. Ini misalnya pembuangan sampah dan menjauhi pencemar. Atau pembersihan ya, pembersihan atau pencucian. Nah ini sangat penting ya. Jadi tadi setelah selesai satu batch produksi itu peralatannya semua harus dibersihkan ya, dicuci. Dicucinya juga nggak cuma pakai sabun, tapi nanti ada pakai disinfektan ya. Tindakan aseptik ya, ini menggunakan peralatan dan sarana untuk menghindari mikroba ya. Ya, ini lebih banyak diterapkan ke SDM-nya ya, ke para pekerja. Ini harus senantiasa menerapkan tindakan aseptis ya. Jadi tadi selain menggunakan masker dan sebagainya ya, dia juga bisa nanti juga melakukan ini ya, pencucian. Juga menggunakan alat-alat ya, alat-alat yang memudahkan untuk proses pencucian ya. Ya, kalian bisa lihat ya nanti kalau desain alat untuk industri pangan ini sedikit berbeda ya. Misalnya kayak desain tangki ya, desain tangki itu kalau di industri kimia mungkin kalian bisa bikin tangki seperti ini gitu ya. Tapi kalau di industri pangan itu diharapkan ini tangkinya jangan seperti itu ya. Diharapkan mungkin ada seperti cekungan ya di sini ya. Ini ada cekungan. Tujuannya apa? Supaya nanti kalau dibersihkan ini mudah ke sini, mudah drain ya. Jadi nggak ada nggak ada dead zone. Kalau ini kan istilahnya dead zone ya. Sisa makanan bisa nempel di sini, nggak tercuci, nggak terbilas ya. Nah ini harus dibilas ya. Jadi ada desain khusus ya, namanya hygiene design ya, hygiene design di pangan ya. Itu kalau tertarik ya. Pompa juga sama ya. Pompa itu kalau mau digunakan di industri pangan itu yang nanti mudah dibersihkan ya. Itu masuk ke GMP juga nanti ya, sanitary design ya, sanitary design of equipment ya namanya sini. Oke ya, kemudian tindakan sanitasi ini harus dilakukan di semua jalur dan mata rantai operasi industri sejak pengadaan bahan mentah sampai produk akhir dipasarkan ya. Jadi siap-siap ya kalau kalian mau bekerja di industri pangan, ini betul-betul harus diperhatikan ya. Enaknya ya itu ya, kalau kalian di industri pangan ya bersih ya. Semuanya hygiene, terus nggak bau ya, nggak kotor ya. Dibandingkan kalau kalian ke industri kimia ya, petrokimia atau polimer gitu ya. Polimer itu juga banyak yang beracun ya. Atau kalau industri petrokimia ya, pupuk ya, itu banyak sekali bahan berbahaya ya. Dan kadang ada bocoran senyawa-senyawa yang berbahaya. Tapi kalau di pangan ini sangat bersih ya, sangat bersih, sangat hygiene. Kenapa sanitasi itu penting? Kenapa penting? Penting ya, dan ini merupakan persyaratan mutlak ya, nggak bisa ditawar. Mutlak bagi industri pangan karena berpengaruh langsung dan tidak langsung terhadap mutu pangan ya, dan daya awet produk ya.
Ya ini otomatis kan ya, kalau nggak terkontaminasi, salah satunya kontaminasi itu kan mikroba ya. Kalau nggak bersih, nggak hygiene, itu mikroba nanti tumbuh ya. Kalau mikroba tumbuh nanti produk cepat rusak ya. Seperti kalian tahu kan produk pangan itu mengandung karbohidrat, protein, lemak ya dan sebagainya. Yang mana itu merupakan substrat yang sangat sangat empuk ya, substrat yang sangat disukai oleh mikroba gitu ya. Jadi ini betul-betul harus dijaga ya. Oke ya, berkaitan dengan mutu, kemudian juga ini berkaitan dengan citra perusahaan ya. Jadi kalau produk pangannya bagus ya, nanti citra perusahaannya naik ya. Kemudian berkaitannya juga ada kaitan dengan estetika ya, daya tarik produk pangan ya. Ya, terutama ini di negara maju ya. Negara maju ini sangat memperhatikan estetika ya. Seperti di Jepang, kalau kalian beli produk-produk Jepang itu kan kemasannya juga sangat bagus ya, sangat estetis ya, meskipun dalamnya tidak bagus. Tapi at least dari luar itu tampak bagus, tampak bersih ya, itu sudah menjadi daya tarik ya bagi konsumen. Oke ya, sanitasi dalam pabrik makanan. Sanitasi dalam pabrik makanan merupakan suatu sistem penjagaan lingkungan yang meliputi penciptaan kebersihan lingkungan, cara kerja higienis, penjagaan kesehatan pekerja, serta pembinaan sikap kedap, kebiasaan dan tingkah laku bersih ya. Nanti terkait pekerja kita ulas di pertemuan minggu depan ya. Ini karena ini terkait perilaku ya. Ya, cara kerja higienis ini cara kerja yang menghindari masuknya kuman. Sehingga kebersihan ini menjadi sangat penting. Termasuk kebersihan seluruh bangunan industri dan sekitarnya ya. Jadi bangunan dari luar itu juga harus ini ya, ada syarat-syaratnya ya. Harus bersih ya. Jadi ketika kalian mau mendirikan satu pabrik pangan ya, itu kalian harus survei. Apakah di luar itu bebas hama atau enggak ya. Kalau kalian beli tanah tapi di sekitarnya itu masih misalnya katakanlah masih banyak lahan ya, lahan-lahan pertanian dan sebagainya. Nah, itu sebenarnya sangat berpotensi nanti akan masuk berbagai hama ya, kayak tikus ya, terus burung ya, itu bisa masuk ya. Jadi itu perlu diperhatikan ya. Oke, selain bangunan itu ada ruang pengolahan ya. Ruang pengolahan itu lantai, dinding, atap, udara, ventilasi ini semua diatur ya di dokumen nanti kalau kalian mau apply gitu ya, apply sertifikasi ini nanti ada peraturannya semua ya. Lantainya harus seperti apa, dindingnya apa ya, atap bahkan sampai lampu ya, lampu-lampu juga diatur ya. Lampunya tidak boleh yang nanti yang mudah pecah ya. Kalau yang mudah pecah nanti masuk ke tangki ya, nanti kontaminasi ya. Tapi lampunya itu nanti harus diberi cover gitu ya. Jadi kalau pecah dia pecahannya nggak masuk ke produk pangan ya. Ya. Peralatan pengolahan air, sistem pembuangan sampah dan limbah industri ya. Ini semua harus diperhatikan ya. Nah, ini contoh industri ikan asap di Tanggulangin ya. Jadi ini di Indonesia ini memang penjaminan mutunya masih sangat rendah ya, terutama di industri rumah tangga ya. Ini jadi ada kampung ya, ada kampung ikan asap, ikan mujair asap ya. Jadi satu kampung itu banyak sekali rumah tangga yang memproduksi ini ya. Cuma memang peralatannya masih sangat minim, dindingnya juga masih terbatas ya. Kemudian ini ikan-ikannya juga ditaruh di nampan yang masih kayu ini ya, kayu-kayu ini ya, dan nggak pernah dibersihkan ya. Jadi mereka terus ini ya, produksi terus ditaruh di sini. Kadang ditaruh di luar ya, kadang ada lalat ya, ada ayam ya, itu. Cuma ya memang ini ya, enak sekali ini ya. Mungkin kalian bisa coba ya. Ke kampung ini katanya dijual ke pasar larangan ya di Sidoarjo. Seharusnya memang kalau setelah diasap ini nanti ada zat pengawet alami ya yang keluar dari asap ini sebenarnya. Ya kalau kalian pernah mungkin pernah
pernah tahu ya cara ini membuat asap cair. Jadi ini dari batok kelapa, ini nanti ada asap, ya asapnya dikondensasikan. Ini namanya asap cair ya. Ini mengandung bioformalin sebenarnya ya. Bioformalin sehingga ini ikannya bisa awet ya. Nih, makanya ikan diasap, bandeng asap dan sebagainya itu lumayan ya bisa awet beberapa minggu ya. Karena ini sebenarnya ada pengawet dari asapnya ini. Oke ya, kondisi sanitasi di industri kecil. Ini banyak kasus keracunan makanan dari hidangan pesta atau makanan bersama yang telah terjadi ya. Nah, ini biasanya peracunan ini disebabkan oleh mikroba patogen atau pembentuk racun ya. Kalau yang di catering ini banyak karena Staphylococcus aureus ya, kemarin sudah di mikropangan ya. Nah, banyak sekali kejadian ya. Kalian bisa search ya di kejadian-kejadian saat pesta atau saat ada kenduri besar gitu ya, terus pulang-pulang banyak yang kena terpapar ya. Bahkan nggak sedikit juga yang meninggal ya. Nah, ini karena sistem sanitasi dari proses pembuatannya kurang bersih ya. Ini memang kasus untuk catering ya, terutama catering ini kan skalanya besar ya. Skala besar dan kemudian kontrolnya agak sulit ya. Karena misalnya kalian memanaskan jumlahnya banyak ya, kemudian ini ya kontrolnya agak sulit ya, sehingga mudah terjadi kontaminasi ya. Dibandingkan kalau skalanya kecil ya. Ya, pengaruh sanitasi terhadap mutu pangan. Ya, dalam industri pangan modern, program sanitasi ini bagian yang sangat penting ya dari sistem pengawasan mutu. Ya, jadi kalau kalian mau mengawasi mutu, ini kalian harus menerapkan proses pengawasan sanitasi ya, kegiatan sanitasi di industri tersebut. Dan ini harus dibina ya, nggak bisa dibiarkan ya, ini harus dibina dan bahkan harus dibuat sistem ya, tadi kayak SOP dan sebagainya ya. Jadi masuk ke sistem penjaminan mutu. Ada sistem manajemennya ya. Dan ini harus terus di trainingkan ya. Jadi ada kayak training juga untuk perilaku pekerja itu juga harus ditrainingkan terus menerus ya, karena namanya orang itu bisa lupa ya. Sehingga kalau di industri ini harus terus menerus diperingatkan gitu ya. Ini. Makanya banyak sekali dokumen-dokumen yang ditempel, biasanya di dinding-dinding itu ditempel ya. Kemudian juga monitoringnya juga ditempel ya. Seperti di WC itu ditempel ya, kebersihannya seperti apa, harum atau enggak, bau atau enggak, kotor atau enggak ya. Terus itu di checklist tiap hari ya. Itu salah satu bentuk dari sanitasi ya. Itu. Oke, kebiasaan harus ditanamkan. Bangunan lingkungan ini juga diperhatikan ya. Nih. Ya, harus bersih dan menarik ya, supaya ini ada kesan aman dan sehat ya. Kalau bersih, ini juga akan mengundang simpati masyarakat ya. Kemudian citra dari perusahaan juga akan meningkat ya. Oke ya, nah ini semakin maju dan semakin sejahtera, maka tuntutan akan kebersihan dan estetika ini akan semakin meningkat ya. Jadi kalau kalian nanti bertujuan untuk mengekspor ya produk kalian ke luar negeri, nah ini harus diperhatikan ya. Karena negara maju ini sangat memperhatikan kebersihan dan estetika ya. Jangan sampai nanti ada potongan kayu gitu ya masuk ke situ, ke packagingnya gitu ya, atau ada rambut masuk ke bagian bumbu gitu ya. Nah itu nanti bisa di reject dan akhirnya bahkan bisa di ban ya, di blok ya, nggak boleh masuk lagi ya. Nah ini makanya harus diperhatikan ya. Ekses sanitasi ya, kalau sanitasinya kebanyakan kira-kira bagus atau enggak ya? Cost-nya mahal, Bu. Iya, cost-nya mahal, tapi bagus enggak untuk mutu produknya? Mungkin tergantung produknya ya, Bu. Kalau produknya ada
mikroorganismenya juga nggak bagus jadinya. Misalkan kayak yogurt itu kan harus ada mikroorganismenya. Produknya ada mikroorganismenya. Tapi kalau ekses ini hilang, pasti hilang mikroorganismenya. Karena ini over sanitasi. Saya kira bagus enggak? Mungkin kalau nggak mempengaruhi mutu dari produknya sih nggak apa-apa mungkin ya, Bu. Iya. Kira-kira mempengaruhi enggak? Kalau sanitasi ini berarti dia nambahin aditif gitu. Sanitasi enggak, ini pembersihan. Tapi sangat dijaga gitu ya, semua proses semua betul-betul sangat sangat over, sangat berlebihan. Kalau misalnya selain dari cost-nya mungkin nggak apa-apa sih. Mungkin cost-nya aja yang diefek. Cost-nya tinggi ya, iya. Cost-nya tinggi tapi dari sisi mutu. Mutu itu mungkin mutu gizi ya. Gizinya gimana kira-kira? Sepertinya nggak masalah. Nggak masalah. Ya. Nah, ini di evaluasi ya, ternyata kalau eksesnya banyak, sanitasinya terlalu over ya. Ini bisa terjadi penurunan mutu, terutama mutu rasa dan aroma ini ya, bisa hilang. Karena ini too over ya ini. Selain memang ini ya investasi tenaganya terlalu besar ya. Dan memang yang terdampak ini ya industri kecil atau industri rumah tangga ini kalau yang diminta terlalu ketat ini memang mereka belum siap ya industri kecil atau industri rumah tangga. Tapi tetap mereka harus mencapai standar-standar tertentu sebenarnya ya. Jangan terlalu ekses juga ya. Kalau terlalu ekses juga ini ada akibat yang negatif ya. Terutama rasa dan aroma ya, ini bisa hilang. Ya, mungkin terlalu bersih atau terlalu dihilangkan bagian-bagian dari produk itu sehingga ininya hilang ya, rasa atau aromanya hilang. Sehingga perlu dikembangkan secara proporsional ya, sesuai kondisi dan faktor-faktor pendukungnya. Oke ya, sasaran sanitasi. Sasaran sanitasi ini yang utamanya kita memang mau menghilangkan mikroba ya. Mikroba apa aja? Ya mikroba pembusuk ya, mikroba patogen ya. Patogen ini sama pembusuk ini lain ya. Kemarin sudah di mikropangan ya. Kalau patogen ini menyebabkan penyakit. Kalau pembusuk ini belum tentu patogen, belum tentu menyebabkan penyakit ya, tapi menyebabkan kerusakan pada pangan ya. Ini. Jadi mutu organoleptisnya biasanya jadi nggak terjaga ya. Teksturnya jadi nggak bagus ya, atau rasanya jadi nggak enak ya ini karena pembusuk. Kalau patogen kadang organoleptisnya masih enak semua, tapi dia ada racun ya. Ada racun atau ada mikroba itu ketika dimakan tiba-tiba meninggal ya, atau diare dan sebagainya ya. Ya, selain ini juga fokus yang lain kita harus menghilangkan serangga atau benda asing. Ya, serangga atau pest ya, kalau kalian baca nanti di prerequisite dokumen itu ada pest management ya, jadi menghilangkan serangga. Kalau di sini ya di LNK ini di tempat produksinya mereka pasang kayak lampu-lampu UV. Jadi di setiap lantai itu ada kayak lampu UV ya. Katanya itu untuk mengusir serangga-serangga ya. Kayak lalat, kemudian semut dan sebagainya ya, itu bisa hilang ya. Kemudian menjaga agar bebas dari polutan dan mikroba yang menjadi indeks sanitasi. Contohnya ini E. coli ya. Jadi kalau suatu produk pangan ini dites kemudian ada E. coli, itu berarti menunjukkan bahwa dia terkontaminasi ya. E. coli ini termasuk indeks sanitasi ya. Jadi kalau ada E. coli berarti artinya terjadi kontaminasi ya. Itu cuma tahapan awal ya untuk mengecek apakah satu produk pangan itu
terkontaminasi atau enggak ya. Kita cukup hanya mengetes mikroba yang jadi indeks saja ya. Karena kalau ada E. coli, udah berarti dia pasti terkontaminasi gitu ya. Ya, kita nggak perlu ngecek semuanya. Kecuali nanti kalau memang kalian pengembangan produk dan produk akhirnya itu harus comply dengan SNI ya, yang ada syarat apa? Misalnya salmonellanya harus 0, kemudian Staphylococcus aureusnya harus berapa ya, terus kapangnya berapa. Nah, itu memang semua harus dicek ya. Tapi kalau untuk ngecek kebersihan produksi, batch dan sebagainya ini kadang dengan cek ini aja cukup ya. Mikroba yang jadi indeks sanitasi ini cukup ya. Oke, kemudian mempertahankan kondisi bersih ya. Ini. Daerah fokus sanitasi ya. Lokasi pabrik ya ini harus dicek ya. Apakah air cukup? Ya, airnya juga harus dicek ya. Kalau industri pangan ini cukup tinggi persyaratannya ya. Airnya, kualitas airnya seperti apa ya? Karena air minum itu standarnya tinggi kan ya. Kalian bisa cek di SNI-nya ya, nggak boleh ada logam berat ya. Kemudian juga kesadahannya itu harus dicek ya, karena kalau kesadahannya tinggi itu nanti saat cleaning menggunakan sabun itu tidak efektif jadinya ya. Jadi itu harus dicek juga ya. Kesadahan itu karena tingginya logam alkali ya, Ca atau Mg ya. Nah itu kalau terlalu banyak itu nggak bagus ya. Bangunan ya, bangunan harus dicek ya, sirkulasi udara, cahaya ya. Nih peralatan ya, dipilih bahan yang mudah dibersihkan. Nah ini cukup berbeda dengan yang alat yang di industri kimia ya. Jadi kalau di industri pangan ini harus mudah dibersihkan ya. Sanitary design ya, bisa ngecek ya. Jadi kalau kalian mau bikin tangki, bikin pompa ya itu harus yang mudah dibersihkan, mudah di disassemble, mudah di di protoli ya, terus dibersihkan dan juga mudah dipasang ulang ya. Tahan karat ya, ini biasanya materialnya harus stainless steel ya. Jadi nggak boleh tadi kayak di industri kecil tadi cuma pakai kayu, pakai pakai aluminium gitu ya, itu nggak boleh. Jadi biasanya ini pakai SS standarnya di industri pangan itu pakai stainless steel ya. Ya, instalasi air ya, ini juga sumber airnya dicek. Pembersihan airnya seperti apa ya, proses treatmentnya. Reservoir ya, kadang tandon itu mudah sekali ditumbuhi oleh lumut ya. Mungkin kalian yang punya tandon di rumah. Kadang airnya kan jadi keruh ya, karena di dinding-dinding itu banyak sekali lumut ya. Lumut itu kan tumbuh kalau reservoirnya ini kena matahari ya, kena matahari sehingga nanti itu kan seperti alga ya. Alga itu dia berfotosintesis, di dalam situ dia tumbuh sebagai kayak film ya. Nempel-nempel di dinding itu ya. Nah, itu udah bagus ya. Makanya kalau di industri mungkin tandonnya itu dilapisi ya, dilapisi alu foil ya, atau dilapisi alu supaya cahaya enggak masuk ya. Atau memang kadang-kadang dibersihkan secara berkala ya. Dibersihkan berkala itu biasanya yang kritikal itu memang di bagian bawahnya itu ya, yang dekat keran dan sebagainya itu kan kayak dead zone ya. Kayak dead zone dan kadang nggak terjangkau itu dengan cleaning ya. Nah, itu harus diperhatikan. Ya, kalau enggak nanti bisa kontam ya. Oke, sistem pembuangan ya, ini limbah. Limbah makanan ini sangat penting juga ya untuk diperhatikan. Karena limbah ini terutama kalau yang mengandung protein ya itu bau sekali ya. Bau sekali dan bau dan bisa mengkontaminasi ya. Tapi sekarang banyak ya teknik-teknik, silakan bagi kalian yang tertarik ya untuk mengolah ini banyak sekali permintaannya ya di industri sekarang. Kemarin ada alumni ITB, dia menciptakan sistem pengolahan limbah organik ya, tapi dia combine dengan digitalisasi. Jadi parameter limbahnya itu dia bisa pantau dari gadget gitu ya. Jadi parameternya seperti apa, dan dia menggunakan lalat ya, pakai lalat. Pakai lalat itu makan makan limbah padatnya, terus nanti lalatnya kan menghasilkan larva. Larva atau ulat ya, nanti ulatnya itu bisa dipakai sebagai pakan.
pakan untuk burung, pakan ikan dan sebagainya ya. Jadi ini sirkular ekonomi ya. Limbahnya dimakan lalat, nanti lalatnya menghasilkan larva, larvanya bisa dipakai untuk untuk pakan gitu ya. Jadi nggak ada pembuangan ya, zero waste ya. Itu bagus sekali. Dan dia pantau pakai sistem digital ya. Oke ya, next metode pembersihan dan disinfeksi. Ya, proses operasi pembersihan dan disinfeksi merupakan bagian yang penting ya ini. Kalau di industri kimia mungkin nggak penting ya, nggak perlu dibersihkan atau terus aja dia produksi ya 330 hari, 24 jam, 7 days ya itu ya. Tapi kalau di industri pangan ini harus rutin ya, harus rutin dibersihkan dan nggak cuma dibersihkan, harus disinfeksi ya. Jadi kalau pembersihan ini cleaning ya, cleaning ini pakai sabun ya. Disinfeksi ini pakai lain ya, pakai solvent ya. Solvent yang bisa membunuh sejumlah mikroba ya. Oke, gimana cara membersihkan ya? Ini bergantung dari sifat kotoran atau kontaminasi yang akan dihilangkan ya. Kemudian bergantung dari tipe permukaan yang akan dibersihkan. Bergantung dari bahan pembersih. Bergantung dari ini ya, derajat kesadaran air dan standar kebersihan ya. Nah, ini ada beberapa istilah lagi ya. Ada bactericide, bakteriostat ya, bedanya apa ini? Bactericide ya, ini ada bakterinya, berarti untuk membunuh bakteri. Kalau bactericide ini membunuh bakteri vegetatif ya. Vegetatif, masih ingat ya, vegetatif ini apa? Bakteri vegetatif. Bakteri vegetatif ini kalau di pertumbuhan itu ya, pertumbuhan mikroba gimana? Kan ada fase lag ya, ada fase apa nih? Fase eksponensial di sini ya. Nah, vegetatif itu yang di sini, yang masih awal, masih muda sekali ya, yang tumbuh, lagi tumbuh ya, ini. Bukan di fase stasioner ya. Nah, ini bisa membunuh bakteri vegetatif, tapi tidak membunuh spora. Ya, ini bakteriside. Bakteriostat, namanya stat ya, jadi kayak menghambat ini, menghambat pertumbuhan bakteri. Bakterisidal bisa sebagai bakteriostat asal diencerkan ya. Bisa fungsi sebagai bakteriostat pada pengenceran yang rendah. Ya, permukaan yang bersih ini adalah permukaan yang bebas dari kotoran dalam bentuk apapun dan tidak berbau. Ya, jadi namanya bersih ini pokoknya harus tidak ada sisa ya dan tidak ada bau. Ya, tidak ada sisa makanan, sisa mikroba, sisa deterjen, sisa disinfektan juga ini harus bersih ya, semua harus bersih. Nah, ini permukaan yang bersih belum tentu steril ya. Bersih belum tentu steril karena steril tadi kaitannya dengan mikroba, keberadaan mikroba ya. Kalau namanya steril itu betul-betul nggak ada mikroba ya. Tapi kalau bersih ini ya bersih, nggak ada kotoran, nggak ada sisa, tapi bisa jadi ada mikroba masih ada ya. Cuma memang kalau nggak banyak ya masih sesuai ya dengan standar, nggak apa-apa. Nah, sehingga ini untuk mencapai ini ya, salah satu tindakan sanitasi adalah proses ini cleaning atau pembersihan ya. Ini untuk penghilangan kotoran dari permukaan. Ini bukan sterilisasi ya, tapi cleaning ya. Cleaning ini salah satu operasi yang sangat penting di industri pangan ya. Oke, next deterjen. Deterjen ini adalah zat yang digunakan untuk membantu membersihkan permukaan dengan menambahkannya dalam air ya. Perlu digarisbawahi di sini ini deterjennya definisinya lain dengan yang kimia ya. Yang di kimia, karena ini deterjennya ini bisa pokoknya pembersih ini ya. Zat pembersih ini. Padahal kalau di kimia kan lain ya. Apa bedanya deterjen dengan sabun? Ya, ini zat apa ini? Zat pembersih aja di sini. Kalau di cleaning ya, cleaningnya industri kimia ini zat pembersih. Cuma kadang dipukul rata namanya deterjen gitu ya. Zat pembersih termasuk sabun kan ya.
Ini termasuk sabun. Tapi kalau di definisi kimia kan sabun itu bukan deterjen kan ya? Bedanya apa? Sabun sama deterjen. Bedanya apa? Ada yang tahu enggak? Gimana? Ada yang tahu bedanya sabun sama deterjen apa? Halo Bu, mungkin kalau Iya. deterjen itu KOH, bahan bakunya. Kalau sabun NaOH. Sabun NaOH. NaOH nanti di apa? Direaksikan sama apa? Sama minyak mungkin Bu. Iya betul ya. Jadi minyak tambah basa ya. Yang ini hasil penyabunan ini, reaksi penyabunan. Jadi harus ada sumber minyak nanti direaksikan sama basa. Ya basanya boleh, mau NaOH mau KOH boleh jadi sabun ya. Kalau deterjen ini biasanya sintetik ya itu ya. Sintetik ini bukan lewat reaksi penyabunan, tapi nanti ada senyawa yang bisa menurunkan tegangan permukaan ya, sangat efektif. Nanti kita lihat ya, tapi ini bukan reaksi penyabunan. Nah, ini kalau sabun ini sangat bergantung nanti pada kesadahan air. Jadi kalau airnya sadah ini kurang efektif gitu ya pencucian pakai sabun. Tapi kalau deterjen ini dia kebal. Jadi mau pakai air sadah dia pun masih efektif gitu ya ini karena deterjen ini pakai senyawa-senyawa aktif itu, senyawa deterjen ya, surfaktan, senyawa surfaktan. Cuma memang ini ada efek samping ke itu ya, ke lingkungan ya. Kayak SLS gitu ya, itu kan menghasilkan buih ya, buih yang sangat banyak. Itu kalau pencinta lingkungan itu sangat antipati ya, mereka punya gerakan anti deterjen, anti surfaktan ya. Ya, itu ya. Kalau di kimia ini senyawa deterjen lain ya, senyawa penurun tekanan permukaan tapi bukan sabun. Tapi kalau di sini istilahnya ini istilah umum. Jadi untuk zat pembersih itu namanya deterjen ya. Oke ya, next disinfektan. Disinfektan ini zat kimia yang mampu memusnahkan organisme atau mikroorganisme dalam jumlah yang besar ya. Ini fungicide. Fungicide ini membunuh fungi ya, kapang termasuk sporanya. Sanitasi ini semua istilah yang meliputi faktor-faktor yang membantu dalam meningkatkan kondisi fisik manusia, termasuk kebersihan umum, lingkungan, dan pencegahan penyakit. Ya. Sanitizer, zat yang mengurangi jumlah mikroba dan pada tingkat yang dapat diterima, ya, sinonim dari disinfektan. Ya, ya ini sangat common ya saat munculnya pandemi ini kita ramai-ramai membeli ini ya, hand sanitizer. Jadi untuk membunuh kuman ya, virus, bakteri ya, ini sanitizer. Sama ya, sinonim dari disinfektan. Kotoran, nah ini kotoran atau kadang disebut soil ya di definisi sanitasi ya. Jadi semua sisa makanan yang tidak diinginkan, organik maupun organik yang tertinggal di peralatan ya, dan permukaan yang lain. Sterilisasi ya, ini pemusnahan semua bentuk mikroba. Ya, jadi boleh ada mikroba tapi mati ya, nggak hidup. Jadi pemusnahan ya. Ini biasanya untuk alat-alat ya, sebelum masuk ke ruang produksi itu ya, kalian harus pakai jas lab, terus pakai apa lagi, semua atribut, tapi itu harus disterilkan ya, dimasukkan ke autoclave.
Jadi udah di ini ya. Kemudian alat-alat ya, alat-alat ini semua juga di sterilizer. Bisa pakai steam, bisa pakai fenol, etilen, oksida dan seterusnya ya. Oke ya, tipe kotoran. Tipe kotoran ini, nah ini tergantung ya. Kotorannya ini apakah sudah mengalami proses pemanasan atau belum ya. Kalau semakin alami, dia semakin mudah dibersihkan ya. Contoh di produk pangan itu mengandung gula ya. Gula ini sebenarnya dia water soluble ya. Tapi nanti kalau udah kena pemanasan dia bisa jadi karamel ya. Ini karamel ini sulit dibersihkan ya. Fat ya, lemak. Lemak ini bisa pakai alkali ya. Tapi nanti kalau fatnya udah kena panas ya, mengalami polimerisasi, ini akan sulit ya. Sehingga ini harus dipikirkan gimana cara membuang ini ya, yang nempel-nempel ini ya, yang udah jadi karamel, yang udah terpolimerisasi ya. Protein juga ya, protein ini mudah kan kalau nggak terdenaturasi. Kalau terdenaturasi dia nanti nempel ya. Nempel udah gitu mengeras ya, ini sulit dibersihkan ya. Kemudian ini ya, mineral-mineral ini. Mineral, kalau mineralnya valensi 1 ini mudah ya, mudah dibersihkan. Tapi kalau mineralnya polivalen, ini contohnya Ca fosfat ya. Nah ini nggak larut di air, terus ini ya, apalagi dia udah interaksi dengan yang lain, konstituen yang lain, ini bisa jadi sangat sulit dibersihkan ya. Tapi biasanya ini bisa dengan asam ya, dengan asam direndam ya, nanti dia bisa leaching ya, bisa terlepas. Nih. Ya, sehingga ini Anda harus bisa mengoptimasi ya, konsentrasi kotorannya berapa banyak ya, kemudian nanti konsentrasi zat pembersihnya juga berapa ya, kemudian harus dikontakkan berapa lama ya. Contoh ini ya, ini contoh tipe kotoran susu di proses di unit pemrosesan susu atau di dairy unit sini ya. Dairy unit ini laktos ya, ini kalau di susu dingin ini 38,11%. Ini kalau di alat pemanas ini ditemukannya sedikit ya, trace. Milkstone-nya sedikit ya. Tapi kalau protein ini ya, nah ini protein ini jadi banyak ya di sini ya. Ini bisa mengeras ini di alat penukar panas atau di alat yang melibatkan panas ini bisa tinggi. Terus jadi stone ya. Di stone-nya jadi kayak batu ya, mengeras ya. Ini mengandung proteinnya cukup tinggi ya. Juga mineral ya. Mineral nanti ini kontribusi ke milkstone-nya ini cukup tinggi ini. Nah, ini diperlukan nanti dari komposisi ini kalian bisa mendesain ya kira-kira pembersihnya apa yang cocok ya. Kemudian metode cleaningnya harus seperti apa ya. Oke ya, kita masuk ke penghilangan kotoran atau pencucian ya. Pencucian. Tahapan penghilangan kotoran dengan deterjen. Deterjen tadi ini bukan deterjen ya, tapi ini zat pembersih ya. Kira-kira apa yang terjadi ya saat penghilangan kotoran? Coba kalian bayangkan ya, tadi ada kotoran, kemudian ada air pasti ya, dibilas, terus ada zat pembersih ya. Kira-kira kalau zat pembersih dalam air terus dikontakkan ke kotoran, itu kotorannya bisa terangkat. Tapi why? Kenapa? Kok bisa bersih? Bisa terangkat. Kira-kira mekanismenya seperti apa? Ya. Karena ada itu ya, gugusnya yang ngangkatin kotorannya gitu.
ada gugusnya yang nempel di kotoran. Iya. Jadi berikatan sama kotorannya, lalu kan kalau nggak salah di sabun tuh ada yang polar sama non polarnya. Mm-mm. Lalu nanti kena air, jadinya kotorannya ngikut gitu, Bu. Karena udah diikat dulu sama sabunnya. Iya. Iya betul, itu intinya ya. Tapi Ya. tahapan awalnya itu harusnya terbasahi dulu itu ya. Si kotorannya terbasahi dulu. Kalau dia nggak terbasahi, dia nggak akan bisa diangkat tadi ya, nggak bisa tadi apa berikatan gitu ya istilahnya ya. Nah jadi ini pembersihan ini masuk ke sini rangkaian dari 4 langkah ini ya. Jadi ini harus ada ini kontak larutan deterjen dengan kotoran yang akan dihilangkan dengan sifat pembasahan dan penetrasi yang baik. Nah ini sebenarnya nggak semua zat pembersih itu bisa membasahi ya. Atau kotoran ini belum tentu terbasahi gitu ya. Belum tentu ya. Jadi kalau kotorannya nggak terbasahi, dia nggak akan terangkat nanti ya. Makanya nanti di formulasi zat pembersih itu ada agent yang sifatnya nanti bisa ini penetrating ya. Untuk membasahi. Fungsinya untuk membasahi gitu ya. Jadi ini langkah pertama ini ya. Jadi ini harus terbasahi. Supaya ini bisa menembus ya. Si larutan ini bisa nembus. Ya, kemudian nah ini setelah terbasahi, ini kan ada kontak ya, melakukan kontak, terbasahi, lalu ini kedua penghapusan kotoran padat dan cairan dari permukaan dengan nah ini kalau lemak mungkin kenapa bisa hilang? Karena mungkin nanti reaksi ya sama agen pembersih tadi. Nah, agen pembersihnya harus bisa nanti ada mengandung senyawa yang bisa ini mensaponifikasi ya. Mungkin apa basa ya? Jadi di zat pembersihnya tadi harus ada basa nanti kontak dengan lemak nanti bisa mengalami saponifikasi. Nanti lemaknya terangkat gitu ya. Ini kalau lemak ya. Kalau soilnya protein ya, soilnya protein itu harus ya apa? Bisa diputuskan ya. Pembentukan peptida ini. Jadi harus bisa dipecah-pecah, proteinnya bisa dipecah-pecah ya, jadi menghasilkan peptida. Kalau mineral ya, mineral ini harus dilarutkan ya. Harus bisa dilarutkan. Ini biasanya asam ya. Asam tapi harus bisa penetrasi ke sini dulu ke kotoran terus nanti bisa melarutkan ya. Ini. Udah gitu gimana? Setelah bereaksi ini kan kalau udah bereaksi tapi nggak terangkat, nggak didispersikan ya, tetap nanti kotorannya nempel di situ ya, nggak bisa. Nah makanya di sabun itu nanti harus ada zat pendispersi ya, yang bisa mendispersikan. Ya kalau nggak terdispersi ya nempel aja udah terus ya dia kontak di sini tapi nggak pindah, kotorannya nggak pindah ke pelarut gitu ya. Nah itu makanya ada perlu nanti agen yang pendispersi ya, agen yang bisa mendispersikan. Salah satunya itu ya pengemulsi. Pengemulsi nanti bisa membantu mendispersikan ya kotoran dalam pelarut gitu ya. Mendispersikan. Nah, setelah terdispersi itu juga harus ada nanti senyawa yang mencegah pengendapan kembali ya. Udah terdispersi tapi kemudian bisa turun lagi kan ya dia ya, bisa ngendap kembali. Nah, itu nanti jadi kotor lagi ya. Dan terbuang. Nah, makanya nanti di formulasi sabun itu harus ada ini juga namanya senyawa apa ini ya, yang mencegah ini pengendapan. Sequestering ya, sequestering itu namanya. Jadi kotoran yang udah terdispersi ini harusnya terdispersi terus ya sampai ya nggak mengendap ya, nggak mengendap lagi gitu ya. Kemudian dibilas ya, dirinsing gitu. Ya, ini tahapan ini pencuciannya. Ini kalau mau dipelajari secara molekuler ya ini menarik ya kalian ya. Ini ada perpindahan masanya, ada difusinya gitu ya. Ini berapa banyak yang kotoran yang berpindah nanti ke fasa pembersih ya. Ini kalau mau kalian riset ya. Oke ya, untuk pembersihan di tiap alat. Nah, ini biasanya gini ya. Biasanya pre-soaking, perendaman
atau penyiraman air hangat atau air dingin untuk melepaskan kotoran yang melekat ya. Jadi kalau ada kotoran yang melekat itu jangan langsung disikat ya. Ini jangan disikat tapi direndam dulu. Biasanya kan lebih mudah ya. Sama kalau kalian habis bikin ceplok telur gitu ya, nempel-nempel ya karena protein yang di putih telurnya kan terdenaturasi ya. Nah, itu nempel sekali kan ya di wajan ya. Nah, itu jangan langsung disikat ya, tapi direndam dulu. Direndam nanti dia mudah lepas kan ya. Mudah lepas, setelah itu boleh disikat ya. Disikat. Boleh juga suhunya tinggi ya. Dinaikkan ya. Ini juga membantu proses pencucian. Ya, diharapkan jangan sampai menggores atau merusak permukaan ya, karena partikel logam nanti bisa mengontaminasi makanan ya. Apalagi kalau kalian punya makanan atau wadah untuk masak itu dari aluminium, itu sangat berbahaya ya. Aluminium itu salah satu mineral yang toksik ya, tidak boleh. Ya, jadi kalau kalian pakai wadah alu itu kalau bisa jangan sampai digores pakai kawat itu ya, karena nanti bisa lepas ya. Lepas dari wadah, terus nanti waktu dipakai masak, pakai godok air itu bisa ionnya bisa melarut ya, dan berapa ppm pun itu tetap racun ya kalau aluminium. Ya, bisa dibantu nanti kalau penyikatan ini bisa dibantu pakai bubuk scoring ya, atau dengan sikat berbahan nilon ya. Ya, ini harus dicek ya, wadah-wadahnya jangan sampai ada retakan, karena bagian yang retak ini nanti bisa menjadi ini tempat pertumbuhan mikroba ya. Mikrobanya bisa nempel di situ atau karena ada sisa makanan, terus mikroba juga nggak terbilas ya di situ, jadi pertumbuhan mikroba ya. Biasanya kalau kalian masak di rumah itu yang rentan itu talenan ya. Talenan itu kadang kan dari kayu gitu ya. Dari kayu banyak pori-porinya, terus sudah dipakai lama itu banyak sisa makanan di situ ya, itu dengan baik ya, nggak terbilas dengan baik, itu bisa banyak cemaran mikroba di situ ya. Nah, itu bisa diperhatikan ya. Pembilasan yang cukup bisa digunakan high pressure water jet ya, ini high pressure. Oke ya, next. Nah, ini komponen-komponen jet pembersih dikombinasikan sehingga memiliki sifat-sifat berikut. Ya, jadi pembersih itu nggak cukup cuma tadi ya, cuma emulsifying misalnya, kita tambahkan pengemulsi aja, ini nggak cukup. Tapi harus ada yang bersifat sebagai pembasah misalnya ya, yang bisa jadi wetting. Atau sequestering ya, ini. Sequestering sehingga nanti kotoran yang udah terdispersi itu nggak jatuh lagi ya, nggak mengendap. Nah, ini harus ada bahan sequestering ya, sequestering agent. Wetting ini biasanya pengemulsi juga kan ya, wetting. Kenapa bisa terbasahi? Karena kan sudut kontaknya itu. Sudut kontaknya di modulasi itu ya. Dimodulasi. Jadi kalau terbasahi dia sudut kontaknya jauh lebih kecil ya, mendekati 0. Jadi nempel ya. Jadi the ability to lower the surface tension. Ini. Ya, jadi ini biasanya perannya dari pengemulsi di sini ya. Menurunkan tegangan permukaan sehingga nanti dia mudah terbasahi ya. Jadi air mudah membasahi kotorannya ya. Bisa masuk ke kotorannya ini. Ya, pengemulsi dan biasanya ini untuk mendispersikan ya. Biasanya ini juga ya ini pengemulsi ya. Jadi untuk mengemulsikan lemak ya, sehingga lemaknya terdispersi dalam pelarut ya, atau solid juga tersuspensi dalam larutan ya. Oke, lalu yang kotoran ini ya, kotoran solid ya, organik ataupun inorganik, ini harus dissolve, dilarutkan ya. Ini juga ada agent yang harus bisa mendissolve ya. Tadi misalnya protein ya, protein itu harus bisa dipecah-pecah.
kalau proteinnya masih rantainya masih panjang, itu kan nggak larut, nggak mudah larut ya. Tapi kalau ada pembersih agent yang mengandung apa mungkin enzim itu ya, enzim protease bisa memecah protein ya, dia bisa nanti proteinnya jadi rantai pendek-pendek ya, rantai pendek-pendek nanti dia mudah larut gitu ya. Tuh. Saponifying ini untuk lemak ya. Jadi lemak tersaponifikasi nanti akan jadi sabun ya. Sabun nanti ini mudah dibilas ya karena bisa larut di air. Peptizing power. Ini kemampuan untuk menyerang dan mendispersikan protein ya. Dispersion ya, the power to disperse and flocculate so that mineral film are not redeposited on the surface from which they are removed. Jadi ini harus ada kemampuan mendispersikan dan memflokulasi mineral ya. Tadi kotoran itu kalau bisa didispersikan, terus apalagi terflokulasi ya, flokulasi dan bisa dibuang nanti ya dari permukaan alat ya. Rinsing power. Ini kemampuan dari pembersih ya, kemampuan dari pembersih untuk memisahkan kotoran dari permukaan ya. Ketika di flush dengan air ya. Deflokulasi ya, ini juga kemampuan nanti untuk memecah flok-flok ya di permukaan itu. Sehingga mempermudah pembuangan dari kotoran dari permukaan alat ya. Ya, ini ada syarat-syarat deterjen ya untuk food ya, food industry. Kalau bisa ini food grade ya. Mungkin selama ini memang belum diatur ya, masih banyak menggunakan bahan-bahan kimia. Tapi sekarang semakin ke sini ini makin di required untuk menggunakan bahan yang green ya atau yang bio based. Ya, kalau bisa ini ya sifat deterjennya atau sifat zat pembersihnya mudah larut dalam air pada suhu yang diinginkan. Tidak korosif ya, karena NaOH itu korosif ya. Jadi kalau kalian bikin zat pembersih tapi kebanyakan NaOH itu bisa jadi nanti mengkorosi alat ya. Tidak bagus. Tidak mengiritasi kulit, mata dan tidak toksik ya. Nah, seperti kalian tahu kalau basah kan itu caustic ya. Nah, ini bisa terjadi ini. Ya, tidak berbau, biodegradable, ekonomis, mudah dibilas, stabil ya. Oke ya, ini pembersih yang efektif bisa dikaitkan dengan yang tadi ya. Yang penting ini zat pembersih ini harus mampu membasahi permukaan ya. Nanti kalau udah terbasahi dia bisa menembus ya, bisa bereaksi itu ya. Bisa mendissolve ya. Ini melarutkan terus bisa mendispersikan ya, mendispersikan bahan-bahannya. Terus mengemulsikan ya. Yang lemak bisa disaponifikasi, terus bisa diatur sedemikian rupa sehingga tidak mengendap lagi ya. Ini to sequester ya. Oke, nah ini tentang air ya. Ini perlu dicek ya karena di industri pangan ini sangat penting. Nanti air sadah ini sangat mempengaruhi proses cleaning ya. Karena zat pembersihnya itu sangat bergantung dari kesadaan air ya. Sehingga kadang kalau airnya sadah ya kalian nanti di unit utilitas itu harus di treatment airnya ya. Di treatment dikasih softener biasanya ya. Jadi CaMG-nya nanti diambil ya di unit softener. Udah gitu masih lewat membran lagi ya. Lewat ultrafiltrasi atau lewat membran RO kalau mau lebih bagus lagi ya karena membran RO itu bisa mereject mineral-mineral partikel yang ada di air ya. Jadi airnya lebih bagus, lebih murni ya. Gitu. Nah, ini bisa dicek ya kalau sangat sadah ini nilainya 180 ppm. Oke, nah ini deterjen. Ini zat pembersih ya, deterjen di sini zat pembersih. Nah, ini mengandung ini macam-macam ini ya. Tadi karena perlu agen aktif permukaan. Nah, ini surfaktan ya. Surfaktan ini betul kalau di deterjen dia ada ini surfaktan ini. Nah, ini surfaktan ya.
SLS ya. Nah ini kalau pencinta lingkungan ini mereka sangat anti ini SLS ya. Ini katanya menghasilkan buih ya. Ini kan dipakai di shampoo, di pasta gigi ya. Tapi buihnya itu udah mencapai berapa perairan itu ya di perairan di seluruh dunia dan itu nggak terpecah, buihnya itu nggak hilang ya, sehingga mengganggu biota laut ya. Ini ya, ini deterjen ini sintetik, kebanyakan sintetik ya, dan dia kebal terhadap kesadahan ini. Tapi memang sangat efektif ya, sangat bisa mengemulsifikasi dengan baik dan bisa membasahi ya, karena ini kan tegangan permukaannya nanti sangat diturunkan ini kalau pakai deterjen ini. Sangat diturunkan nanti ditandai dengan pembentukan buih itu ya, biasanya gitu. Ya, padahal buih itu bukan artinya kalian bersih gitu ya, cuma memang kadang kita punya feeling ya kalau nggak ada buih kok rasanya nggak bersih gitu ya. Padahal ini belum tentu bersih itu harus berbuih ya. Buih itu ini karena pengaruh deterjen, karena dia menurunkan tegangan permukaan sampai sangat rendah sehingga timbul buih ya. Nah yang ini asam ya, asam ini untuk tadi mineral, melarutkan mineral ya, macam-macam. Alkali bisa kaustik dan non kaustik ya ini. Bisa sodium base atau sodium silicate ya ini. Kemudian yang sequesteringnya ini ya, senyawa fosfat ini dipakai sebagai senyawa sequestering. Kenapa harus ada ini ya, macam-macam ini? Karena contoh ya alkali ini punya daya ini, daya pengemulsi, daya saponifikasi ya. Jadi kalau ada lemak ini bagus ya, kalian perlu pakai pembersih yang alkalinya tinggi ya. Peptizing juga bisa ya, mengurai protein ya. Kompleks fosfat ya, ini untuk ini ya, macam-macam ini. Biasanya ini untuk tadi sequestering ya, dan juga bisa mengemulsikan ya, bisa mempeptizing juga ya. Surfaktan ini ya, nah ini membantu wetting karena tadi kontak dengan kotorannya jadi berkontak, bisa membasahi ya. Sudut kontaknya dimodifikasi itu ya, sehingga bisa terbasahi. Sudut kontak itu terus kemudian bisa bisa masuk ya, menembus ke kotoran sini. Kelat ya, kelat ini untuk ini water softening, mineral deposit control. Acid ya, asam ditambahkan ini untuk mineral, kontrol mineral ya. Oke ya, nah ini sifat-sifat beberapa deterjen nih. Alkali ya, strong alkali ini sifatnya ini corrosion ya, ekstrim ya. Mat alkali juga ini sangat korosi ya. Strong acid ya, ini juga korosif ini. Surfaktan ini daya rinsingnya bagus ya, daya bilasnya bagus. Tapi yang ini juga bisa ya, daya bilasnya bagus, rinsing alkali ya. Alkali ini banyak sekali ya fungsinya ya. Nah ini bisa dissolving, saponifying, peptizing, dispersion ya, rinsing, dan tapi dia korosi ya. Nah ini makanya harus diatur-atur ya, kira-kira banyaknya berapa ya. Diatur-atur sama ini komponen yang lain ya, komposisi yang lain sini. Kalau ada yang bikin ekoenzim ya, ada yang pernah coba enggak pakai ini ekoenzim untuk ini membersihkan? Katanya kalau kalian bikin ekoenzim terus bisa dipakai untuk pembersihan ya, dapur, di WC ya. Karena bisa melarutkan protein, terus melarutkan lemak, juga melarutkan karbohidrat ya, itu bisa dipecah semua. Karena itu kan mengandung enzim macam-macam itu ya. Sehingga bisa terurai, kotorannya bisa terurai gitu ya.
bisa dicoba ya, itu sangat ramah lingkungan tuh ya, ekoenzim. Dan bikinnya kan mudah ya, dari sisa makanan tuh kalian bisa peram secara anaerobik, tapi nggak boleh ada udara sama sekali ya, minimal 3 bulan. 3 bulan udah jadi. Nanti kalau nggak kepake, diperam terus ya, sampai bertahun-tahun nggak apa-apa, malah lebih bagus. Enzimnya lebih banyak itu ya, ekoenzim. Oke ya, next, alkali anorganik, ini NaOH ya. Nah ini keuntungannya dia murah. Ya, kalian beli di toko kimia, ini bisa membersihkan dan murah. Saponifier yang kuat dan bakterisidal. Tapi sangat korosif ya. Ini. Ini sedikit ini ya, informasi terkait karbon dioksida ya. Karbon dioksida ini kalau pH-nya tinggi ya, pada pH alkalin, ini bisa terbentuk ini, kerak ya. Kalsium karbonat ini. Nah ini bisa mengganggu ya. Mengganggu pencucian. Oke, ini yang lainnya alternatif NaOH ya. Ini sodium silikate. Nah ini lebih non caustic ya. Alkalinya kuat tapi dia non caustic ya. Jadi biasanya dicampur ya. Jadi nggak murni NaOH tapi kalian tambahkan ini, tambahkan sodium silikate. Tapi mahal ya, biayanya mahal dibanding NaOH. NaOH kan lebih murah ya. Yang ini efektif untuk membersihkan protein ya. Jadi tergantung. Kalau kalian kotorannya banyak protein, ini efektif ya. Tapi korosif terhadap aluminium ya. Tapi tidak apa-apa, kalian berarti alatnya disiapkan jangan dari aluminium ya. Oke ya, asam-asam anorganik dan organik. Bisa pakai asam konvensional, HCl, H2SO4 ya, HNO3. Ini untuk di industri susu atau mixstone. Asam fosfat dan sulfamat kurang korosif dan bila digabung dengan asam-asam di atas akan lebih efektif ya. Nah ini, jadi ada baiknya kalian menggabung ya, jangan pakai satu jenis asam. Lalu asam organik ini lebih mild ya, lebih lunak, lebih bagus ya, tapi sifatnya bakteriostatik ya. Perlu juga kalau asam ini karena sangat korosif, perlu juga kalian menambahkan inhibitor korosi ya, atau dan juga zat pembasah. Oke, next, agen aktif permukaan ya. Ini surfaktan tadi ya, surface active agent. Jadi bisa menurunkan tegangan permukaan ya. Ini bisa anionik, bisa kationik, bisa non-ionik ya. Jadi kalau dia pengemulsi yang baik, dia bisa membasahi permukaan dengan baik ya, terus memiliki daya tembus. Tidak terpengaruh oleh air sadah ya. Nah ini karena dia bukan sabun ya, dia senyawa kimia ini ya, tidak terpengaruh oleh air sadah. Jadi stabil dalam kondisi asam dan basah. Cuma nggak baik untuk lingkungan ya kalau deterjen. Surfaktan kationik ya, ini mempunyai kemampuan bakterisidal. Jadi memang dipakai untuk pembersihan ya, sangat baik. Dibandingkan yang anionik dan non-ionik. Tapi sebagai deterjen dia kurang baik gitu ya. Tapi dia punya kemampuan bakterisidal. Makanya dipakai untuk disinfektan dan sterilizer ya. Kalau di industri pangan yang sebagai pengemulsi ya, untuk produk emulsi pangan ini juga jarang dipakai ya, karena ini kebanyakan berbahaya ya. Jadi jarang dipakai. Yang di industri pangan itu banyaknya anionik ya, kayak laktoil SSL ya, ada pengemulsi SSL itu sangat bagus ya, sangat banyak dipakai di industri pangan. Atau non-ionik ya, tapi yang kationik ini jarang ya. Kationik ini lebih ke produk sabun atau kosmetik ya, ini untuk ini bakterisidal soalnya ya. Oke, nah ini ya, karena deterjen ini sangat aktif sekali menurunkan tegangan permukaan sehingga foamingnya sangat tinggi ya. Kadang ya ini ditambahkan zat anti foaming ya. Nah ini contohnya ya, anionik surfaktan ini ABS, alkyl sulfat ya. Terus yang non ioniknya ini. Contohnya ini ya.
nonil fenol etoksilat atau lauryl alkohol etoksilat. Ampoterik ya ada. Ampoterik ini berarti punya muatan positif dan juga punya muatan negatif ya. Contoh ini ya, dodesil diaminoetil glycine ya. Bisa ya kalau kalian coba-coba iseng ya lihat di bagian belakang sampo atau apa ya. Itu banyak sekali ini. Pasti ada surfaktannya ya. Makanya kalau orang yang sekarang yang pro organik ya mereka aktif, mereka lihat, mereka nggak mau deterjen, baik di produk lotion maupun di sampo ya. Mereka lebih pakai yang alami sekarang ya. Entah itu dari lidah buaya atau dari apa urang-aring gitu ya, itu mereka campur dengan bahan-bahan yang alami ya. Sequestering ya, tadi ini untuk apa? Mencegah terjadinya pengendapan ya. Contohnya NTA ya, ini. Formulasi ya, formulasi. Bagaimana Anda memformulasi ini? Mungkin bagi yang senang formulasi ya. Nah, ini contoh ya untuk acidic cleaner. Misalnya ini kalau mau membuang ini, milkstone. Milkstone tadi kan banyaknya mineral ya. Banyaknya mineral sehingga kalian udah bikinnya ya udah ini pembersihnya ini ya. Banyak asam-asamnya, tapi asamnya campuran ya. Ini cuma satu ya. 1,35% tambah surfaktan, sisanya air ya. Kalau strong alkali ini untuk fat ya, fat dan protein ya. Ini contohnya ini. Sodium hidroksida 12% ya, tapi di combine sama sodium metasilicate 45% karena ini less korosif ya. Ini. Ditambah STPP ya 20%. Tambah surfaktan. Ini untuk membasahi ya surfaktan ini. Ya, deterjen padat ini contohnya ini ya. Oke ya, next tadi pembersih namanya deterjen, terus ada disinfektan ya. Disinfektan ini harus disediakan juga ya di industri pangan harus ada disinfektan. Kalau kalian nggak sediakan ini nggak lulus nanti ya, auditnya gagal. Harus ada ya ini. Harus mampu membunuh mikroba dan efektif melawan bakteri gram positif dan gram negatif. Umumnya spora jamur harus termusnahkan, sedangkan pemusnahan spora bakteri merupakan kelebihan ya. Jadi minimal spora jamur harus mati ya. Kalau bakteri ini lebih resisten ya, lebih sulit. Tapi kalau bisa ya lebih bagus ya. Nah ini ya senyawa-senyawanya macam-macamnya ini juga sangat berbahaya sekali ya. Banyak kimia-kimia ya. Hipoklorit, chlorine ya. Ini chlorine base semua ini. Nah ini hati-hati ya kalau konsentrasinya tinggi sekali ini berbahaya ya, bisa membunuh orang. Gas klorin ini ya. Memang bisa dipakai untuk disinfektan ya, tapi kadarnya harus diperhatikan ya, kadarnya kecil, konsentrasinya kecil. Ya, kalau disemprotkan ke orang ini bisa meninggal malah ya, kalau yang konsentrat ya, tidak boleh. Ada yang golongan ini, QAC ya, quaternary ammonium compound. Ini rata-rata dipakai ya, ini QAC. Iodopor ya, ini iodin tambah surfaktan, yang umumnya non-ionik. Lalu senyawa ampoter ya, ini contohnya turunan imidazole. Oke ya, next panas, penggunaan panas. Panas ini bisa digunakan untuk mendisinfeksi pabrik. Dalam bentuk suplainya dalam bentuk steam ya, steam. Ini untuk pemanasan. Panas suplai dalam bentuk steam, pemanasan 85 derajat Celcius selama 1 menit. Atau panas disuplai dalam bentuk air panas ya, 80-90 derajat Celcius selama 5-15 menit sebagai deterjen karier dalam sistem CIP. Nah ini. CIP itu cleaning in place ya, cleaning in place jadi alatnya nggak usah dibongkar, tapi alatnya dibiarkan nanti cairan pembersihnya yang muter ya, ini. Nah cairan pembersihnya itu nanti dicampur dengan ini air panas ya, supaya lebih efektif. Nah yang efektif itu ini ya, steam bertekanan ini.
efektif untuk sterilisasi. Ya. Jadi di industri pangan selalu ada boiler ya, ada boiler untuk menghasilkan steam ya, karena steamnya nanti dipakai untuk sterilisasi ya, alat-alat atau tadi gas lab ya, itu harus disterilkan. Moist heat merupakan agen sterilisasi yang disukai karena tidak korosif, ekonomis, daya tembusnya sempurna, serta tidak meninggalkan residu dan aktif melawan semua jenis mikroba. Dry cleaning kira-kira gimana? Oh tadi kan kita wet cleaning ya, pakai air, pakai pembersih dan seterusnya. Apakah dry cleaning juga penting di industri pangan? Berarti kan nggak pakai pelarut gitu ya? Ini waktunya udah mau habis. Nggak pakai pelarut. Nah ini ya untuk bisa ya. Jadi kalau powder gitu ya, powder itu harusnya di vakum aja gitu ya, di vakum ini lebih enak daripada kalian campurkan air terus nanti kemana-mana gitu ya. Atau sisa makanan kering ya ini. Nah ini pakai dry cleaning ya, ini lebih efektif. Atau membersihkan lantai, dinding, atap selama proses ya. Ini. Kalau kalian tambahkan air atau deterjen, ini malah akan menambah cake ya, pembentukan cake. Malah akan memicu pertumbuhan mikroba ya, jadi nggak efektif. Jadi untuk kotoran-kotoran yang kering ya, yang bisa bisa divakum ya, itu bisa pakai dry cleaning ya. Oke, next ini ya, cleaning in place tadi ya, ini contohnya ini ya. Nah ini ada tangki-tangkinya ini. Tangki-tangkinya jadi ada hot water, caustic, habis caustic nanti acid ya, habis acid nanti rinse water. Dan ini nanti diprogram ya, water dulu masuk ya, dimasukkan ke ini ke alat-alat, semua alat proses ya. Nanti water selesai, larutan acid yang keluar ya. Ini ada sistem pompa-pompanya semua ya. Nanti airnya yang udah sisa pencuci itu bisa balik lagi ya, di recovery. Balik ya. Jadi ini sangat efektif ya, CIP. Terutama di industri minuman ya, minuman atau ini produk susu, bir, anggur, soft drink ya. Ini ada programnya ini. Jadi semua otomatis. Cuma memang agak lama ini ya, bisa seharian. Tergantung alatnya. Kalau alatnya banyak dan besar ya, itu bisa seharian ya. Ini. Meskipun ini di programnya ya segini-segini ya, sebentar-sebentar, tapi perlu waktu ya. Ya, intinya ini ya masing-masing ini ya. Setelah water nanti kembali, nanti acid ya, kembali caustic, kembali. Terakhir sanitizer ya, dibilas terus harus ada sanitizer ya. Ini. Programnya bisa dilihat ya, ini ya. Mungkin kalian bisa cek di YouTube ya untuk melihat proses ini ya, CIP-nya. Untuk lihat videonya ya. Oke, prosesnya ini otomatis ya, jadi bisa mereduksi tenaga kerja, terus ekonomis ya, pembersih dan deterjennya optimum, terus standar higienitasnya juga terpenuhi ya. Safety-nya lebih besar ya, karena penanganan alkali asam kuat itu bisa menghindari kontak dengan ini ya, kontak dengan kulit dan sebagainya ya. Oke ya, next ini pressurized steam kalau memang terpakai ya, steam bertekanan tinggi, terus alat hidrolik, air dengan tekanan sekian ya, kompres air ini udara tekan ya, kadang digunakan juga, ultrasonik ya, kadang untuk memecah kotoran yang nempel-nempel itu ya, nggak bisa terangkat, nah ini dibantu oleh gelombang suara ya, ini portable cleaning machine, vacuum cleaner. Foam cleaning ya, pakai foam. Ini untuk membersihkan dinding, lantai, peralatan ya. Ini kalau kalian yang suka ke bandara, mungkin suka lihat ya, yang jalan-jalan pakai mobil itu, terus di bawahnya itu keluar foam. Keluar foam, tapi terus langsung dibilas lagi gitu ya. Ini kenapa efisien ya, karena dia waktu kontaknya ini, meningkatkan waktu kontak dengan kotorannya. Jadi untuk area 25 meter persegi per menit, ini cuma butuh waktu 10-20 menit ya.
Karena foam ini kan luas permukaannya besar ya. Jadi sangat efektif nanti ini. Bisa ngangkat kotoran, kontak ke permukaan itu bisa lebih besar ya. Sangat efektif. Oke ya. Dari saya ini untuk hari ini, silakan kalau ada yang mau bertanya. Masih belum ada Bu untuk sekarang Bu. Nggak ada, oke. Masih belum ada. Iya. Oke, kalau nggak ada, yang mau presensi lagi siapa? Tadi yang belum masuk siapa? Farina, belum masuk ya? Nggak ada. Sama siapa lagi nih? Sama Steffi. Steffi absen berarti. Oke ya, Steffi sama Farina absen. Jadi teman-temannya mungkin bisa ini ya, menginformasikan informasi tadi yang ada di kuliah ya. Oke, kalau nggak ada, saya akhiri ya. Terima kasih, kita lanjutkan minggu depan. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Ya, makasih.